Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah berjudul keturunan Allah atau keturunan ilahi. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 dan 29. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab di dalam dianya menunjuk kepada Allah di ayat sebelumnya, kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Perhatikan di ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi atau Allah, keadaan Allah sama seperti emas atau perak atau batu, ya, tentunya batu permata, ya, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia ciptaan Allah itu menciptakan Allah atau menyamakan Allah emas, patung atau sesuatu yang berupa patung yang berasal dari emas. Kita tidak boleh. Pikiran kita tidak boleh sama sekali seperti itu. Kita ciptaan Allah. Tidak boleh menciptakan patung yang Allah yang kita sembah. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini dengan jelas mengatakan begini. Untuk ayat yang sama, Kisah Para Rasul 17 ayat 28 dan 29. Dikatakan begini. Seperti yang dikatakan orang, kita hidup dan bergerak dan berada di dunia ini karena kekuasaan Dia. Sama juga dengan yang dikatakan oleh beberapa penyairmu, penyair sama. Mereka berkata, kita semua adalah anak-anaknya. Tadi keturunan Allah, di sini diterjemahkan dengan anak-anaknya, sama. Nah, karena kita adalah anak-anak Allah, kita tidak boleh menganggap Allah sama seperti patung daripada emas atau perak atau batu yang dibuat menurut kepandaian manusia. Jadi, jelas, kita yang adalah anak-anak Allah atau keturunan Allah, keturunan ilahi, tidak boleh menganggap Allah itu sama dengan patung. Enggak dibuat patung baik dari emas, perak atau batu atau apapun itu dengan kepandaian manusia untuk kita semua. Nah, itu jelas saudara ya. Ini perkataan Paulus yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya semua manusia itu keturunan Allah atau disebut anak Allah. Jadi bukan hanya Kristus yang disebut Son of God atau anak Allah. Sebenarnya kita juga disebut anak Allah. Istilah anak Allah itu biasa digunakan Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Itu juga ada. Perjanjian 6 ayat 2 sampai 4. Di Perjanjian Baru juga ada. Adam disebut anak Allah. Lukas 6 ayat 38. Kenapa semua manusia disebut anak Allah? Karena manusia itu punya roh. Rohnya berasal dari Allah. Dan Allah disebut Bapa dari segala roh. Allah, Bapa itu Allah adalah Bapa segala roh. Ibrani 12 ayat 9. Makanya tepat bahwa manusia itu disebut anak Allah atau keturunan Allah atau keturunan ilahi. Nah, di Perjanjian Baru lebih jelas lagi saudara sekalian. Istilah anak Allah itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus. Orang Kristen, Kristianos yang percaya Yesus. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Dengan jelas dikatakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya, nyanyi besar, menerima Yesus yang firman menjadi manusia itu, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yang percaya dalam nama Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu diberi kuasa. Tujuannya supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi statusnya menjadi anak Allah, tetapi keberadaannya yang harus diperjuangkan supaya memiliki karakter ilahi. Sehingga keturunan Allah dengan karakter ilahi. Ayat 13-nya jelas dikatakan begini, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging secara jasmani, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi anak Allah itu diperanakan atau dilahirkan dari Allah. Jadi waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terhisap statusnya sebagai anak Allah. Dan keberadaannya harus seperti Allah, seperti Kristus, sebagai yang sulung dari antara banyak saudara. Di bagian lain misalnya di Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi jelas ini mulai masuk ke ciri karakteristik sebagai anak Allah itu membawa damai. Kalau membawa onar, siapapun dia, meskipun mengaku
KTP-nya Kristen, tapi kalau membuat onar, membuat kegaduhan, mencelakakan orang, menyakiti, melukai orang, itu nggak bisa disebut sebagai anak Allah. Karena Allah baik, dia memberikan matahari kepada siapapun. Nah, di Roma pasal 8 ayat 14 itu lebih lagi mencirikan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi anak Allah sejati hidupnya dipimpin oleh Allah atau Roh Kudus. Roh Allah, Roh Kudus itu sama, sasamiwan, sama saja samimawan. Jadi kita harus lihat ciri keturunan ilahi atau keturunan Allah. Jadi keturunan Allah atau keturunan ilahi itu dilihat dari karakternya, dari perilakunya. Apakah karakternya segambar dan serupa Allah, sesuai dengan rancangan Allah semua ketika manusia diciptakan. Jadi ketika manusia diciptakan, kita mengatakan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 itu dirancang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita harus memiliki pikiran perasaan seperti yang Allah kehendaki. Tentunya itu dimaksud dengan karakter. Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran perasaan itu diterjemahkan juga sebagai attitude, ya, perilaku, sebagai sikap yang tercermin dari tindakan, dari perilaku seseorang. Baru-baru ini terjadi keributan di sosmed. Orang yang mengaku keturunan nabi tertentu, kemudian ada yang menyanggah atau meragukan. Nah, statement dari orang yang mengaku keturunan nabi tertentu itu mengatakan, saya ini keturunan, kalau tidak percaya bisa tes DNA. Ya, kita tahu tes DNA. Yang lebih mengejutkan, silakan ambil sampel dari nabi tersebut. Tentunya tidak mungkin ya. Jadi saudara sekalian, untuk meyakinkan orang bahwa dia keturunan nabi seharusnya bukan seperti itu. Sama saudara sekalian, untuk meyakinkan bahwa kita ini keturunan Allah, keturunan ilahi, anak Allah. Tesnya bukan DNA, tapi tes karakter, tes akhlak. Itu yang mesti dites, perilakunya. Apakah perilakunya menunjukkan bahwa dia itu memang keturunan ilahi atau keturunan Allah? Lalu perilaku orang Kristen yang benar-benar anak Allah itu dapat diidentifikasi dari perilakunya. Apakah perilakunya seperti Kristus? Yang tadi Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Nah, itu yang harus dites atau ditunjukkan, dibuktikan. Yang disebut di ayat 12-nya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut. Jadi waktu kita percaya Yesus bukan hanya di pikiran, tetapi di tindakan dan di perilaku. Itulah sebabnya Yesus dalam pengajarannya, Matius 5 ayat 20, dikatakan begini, Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi perilakunya, anak Allah yang masuk dalam kerajaan surga, harus perilakunya lebih benar daripada perilaku agama ahli Taurat dan orang Farisi. Terjemahan Borneo mengatakan begini, Alkitab versi Borneo, Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu tidak akan memasuki kerajaan surga jika kesalehanmu tidak lebih daripada kesalehan ahli Taurat dan orang Farisi. Kesalehan. Tentunya perilaku yang berkenan kepada Allah, itu kesalehan. Seperti Yesus, yang kesalehannya tidak diragukan. Sehingga Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kalau kesalehan kita tidak melebihi dari kesalehan ahli Taurat dan orang Farisi, kita bukan saja tidak masuk kerajaan surga, diragukan apakah kita keturunan ilahi, keluarga Allah. Jadi kesalehan atau kebenaran kita dalam perilaku ketika kita hidup itu menunjukkan siapa kita, apakah kita keturunan ilahi atau bukan. Nah, untuk bisa memiliki kesalehan seperti yang Tuhan kehendaki, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah perilaku kita menunjukkan siapa kita, apakah kita anak Allah atau bukan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Olah Gracia.